bagaimana kompetisi lomba kebersihan antar kelas dan lomba 17 Agustus di sekolah kemarin bisa membuat kita untuk berbuat baik. Lomba kebersihan antar kelas merupakan suatu ajang yang sangat positif karena mampu memotivasi siswa agar senantiasa menjaga kebersihan kelas, dapat membuat lingkungan kelas menjadi bersih, suasana belajar mengajar pun menjadi nyaman. Dengan suasana kelas yang bersih dan elok dipandang karena itu SMA Negeri 1 Rantau melaksanakan lomba tersebut. Bagaimana kompetisi lomba kebersihan antar kelas dan lomba 17 Agustus di sekolah kemarin bisa membuat kita untuk berbuat baik? Lomba 17 Agustus di sekolah. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus merupakan salah satu hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus semua orang di seluruh Indonesia merayakan hari kemerdekaan dengan meriah dan penuh sukacita. Selain upacara bendera, masih banyak rangkaian acara untuk menyambut dan memeriahkan hari jadi Indonesia. Misalnya saja macam-macam lomba 17 Agustus. Hampir semua daerah bahkan di setiap perdusunan untuk mengadakan lomba untuk menyambut hari kemerdekaan, tidak hanya untuk sekedar bersenang-senang saja. Ternyata banyak sekali makna atau manfaat lomba 17 Agustus yang bisa dapat di antara lain: 1. Mengenang jasa pahlawan. 2. Merayakan kemerdekaan Indonesia. 3. Meningkatkan kebersamaan dan persatuan. 4. Melatih kerjasama tim dan kelompok. 5. Meningkatkan rasa cinta pada tanah air. 6. Melatih rasa percaya diri. 7. Memicu semangat dan keaktifan. 8. Melatih sportivitas. Baik, di sini saya akan membacakan dari manfaat etos kerja dalam lomba kemerdekaan. Baik, untuk meningkatkan manfaat etos kerja dalam lomba kebersihan ini dapat meningkatkan kualitas belajar kelas yang bersih dan rapi, akan memberikan suasana belajar yang lebih nyaman dan kondusif. Siswa akan lebih fokus dalam belajar dan tidak mudah terganggu oleh lingkungan sekitar. Dan nomor 2 yaitu menumbuhkan kreativitas. Dengan adanya lomba kebersihan kelas siswa ada wadah untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dalam menghias dan menata kelas. Untuk nomor 3, di sini meningkatkan nilai-nilai positif melalui lomba kebersihan kelas. Siswa dapat belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan, kerjasama, dan bertanggung. Nilai-nilai positif ini akan bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nomor 4, kesimpulannya adalah etos kerja yang tinggi dalam mengikuti lomba kebersihan kelas memiliki banyak manfaat, baik bagi siswa maupun sekolah. Selain meningkatkan kebersihan kelas, etos kerja juga dapat membentuk karakter siswa yang menjadi disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja manfaat etos kerja dalam mengikuti kegiatan tersebut? Manfaat etos kerja lomba 17 Agustus. Pengembangan diri melalui latihan yang intensif, siswa dapat mengembangkan sebagai keterampilan seperti keterampilan fisik, aktivitas, kerjasama tim, dan kemampuan mengatasi tekanan. Kerjasama tim dalam lomba kelompok. Etos kerja yang tinggi mendorong siswa untuk bekerja sama dengan anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Pengembangan diri melalui latihan yang intensif, siswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan fisik, aktivitas, kerjasama tim, dan kemampuan mengatasi tekanan. Kepercayaan diri berprestasi yang dicapai melalui kerja keras akan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Apa peran etos kerja dalam kesuksesan akademik dan non-akademik ketika di SMA Negeri 1 Rantau? Non-akademik, etos kerja penting untuk mengembangkan potensi diri di bidang lain seperti olahraga seni atau organisasi siswa. Dengan tekun berlatih dan aktif berpartisipasi, kamu bisa meraih prestasi dan mengembangkan soft skill yang berguna untuk masa depan. Intinya, etos kerja adalah kunci untuk mencapai tujuanmu di SMA Negeri 1 Rantau. Yang akademik,
Dengan etos kerja yang tinggi, kamu bisa lebih disiplin belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, dan meraih nilai yang bagus. Ini akan membantu masuk jurusan yang diinginkan di perguruan tinggi. Apa manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja? Mungkin yang bisa Ibu sampaikan tentang manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu 1. Berlomba dalam kebaikan dapat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan juga dapat membantu menghabiskan waktu dengan maksimal. Tidak hanya dengan berdiam saja, tapi menggunakan waktu untuk hal yang positif. Selanjutnya itu ada manfaat memiliki etos kerja. 1. Etos kerja yang baik dapat membantu seseorang menciptakan reputasi yang baik di tempat kerja dan dalam lingkungannya. Kedua, seseorang dengan etos kerja yang baik akan selalu memperhatikan jadwal kerja dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Peran untuk kami sebagai murid: belajar dengan ikhlas. Belajar bukan cuma tentang nilai, tapi juga tentang proses memahami ilmu dan berkembang sebagai pribadi. Nikmati perjalanan belajarmu, karena di sanalah kamu akan menemukan potensi terbaik dirimu. Berani bermimpi dan bertanya. Jangan takut bermimpi besar. Di sekolah kamu punya kesempatan untuk mengeksplorasi banyak hal. Jangan ragu bertanya dan belajar dari setiap pengalaman. Berlomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja. Manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu 1. Jika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan juga. 2. Berlomba-lomba dalam kebaikan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita karena dapat menciptakan kedamaian. Manfaat memiliki etos kerja. 1. Etos kerja yang kuat dapat mendorong individu untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien. 2. Etos kerja yang baik dan berlomba-lomba dalam kebaikan dapat menciptakan atmosfer positif di lingkungan sekitar kita. 2. Peran untuk kami sebagai murid. Kalian harus mewujudkan kebaikan dari orang tua kalian, yaitu dengan hadir ke sekolah. Kalian harus belajar dengan benar dan mentaati peraturan di sekolah, mengerjakan tugas dan sebagainya, sehingga nanti kamu bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi sehingga memperoleh kesuksesan. Kesimpulan mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja adalah bahwa keduanya saling mendukung dalam menciptakan masyarakat dan produktif dan beratika. Berlomba-lomba dalam kebaikan mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan, sementara etos kerja yang kuat menimbulkan disiplin, tanggung jawab, dan diinginan untuk terus berusaha. Dengan mengintegrasikan kedua nilai ini, individu tidak dapat berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Kombinasi ini menjadi landasan untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas hidup dalam lingkungan sekitar. Terima kasih telah menyaksikan. Ini dari kelompok 4 izin mewawancarai Bapak Chandra untuk tugas pendidikan agama dan budi. Baik, sebelumnya pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi kami membahas Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang berisi tentang perintah Allah dalam melaksanakan kebaikan dan hendaknya kita para hamba Allah berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan seperti sama makhluknya. Dari Allah tersebut, menurut Bapak, manfaat seperti apa yang dapat kita ambil maupun rasakan ketika melakukan kebaikan sekaligus memiliki etos kerja? Ya, baik, termasuk dalam tugas ini wawancara. Baik, yang dimaksud dengan berlomba-lomba atau yang dimaksud dengan fastabiqul khairat itu ialah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat memiliki banyak manfaat. Di antaranya ialah meningkatkan pahala. Kenapa dengan meningkatkan pahala? Karena kalau kita berbuat baik, insya Allah pahala kita meningkat, tambah dengan pahala kita. Kemudian yang berikutnya menjadikan diri sebagai hamba yang taat kepada Allah. Karena kenapa taat? Karena kalau kita berbuat baik itu sudah dimaksud dengan taat. Kalau kita melanggar, maka itu tidak dimaksud dengan taat. Yang berikutnya menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan kembali kepada kita kebaikan itu, dan orang lain pun akan mendapatkan manfaatnya.
etos kerja yaitu keyakinan dan sikap yang dimiliki seorang dalam bekerja. Misalkan kita berkeyakinan bahwa dengan melakukan sesuatu hal kita akan berbuat baik, maka insya Allah hasilnya pun akan baik. Nah, mungkin itu aja jawaban singkat dari Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Kemudian selanjutnya kami para peserta didik tentu memerlukan ajaran pendidikan serta kebaikan dari guru dan tenaga pendidik lainnya. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, apa pesan Bapak untuk kami para peserta didik? Pesan untuk para semua peserta didik, taatilah apa yang disampaikan oleh guru di sekolah, dan terus berbuat baik. Dengan itu maka yang dimaksud dalam proses tabikul khairat tadi adalah berbuat baik. Maka dengan para siswa melakukan perbuatan baik, maka hasilnya akan kembali pada diri kita, akan menjadi positif dan negatif pun akan hilang. Mungkin itu dulu. Apa manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja? Pertama-tama kita berbuat baik terhadap siapapun itu akan meringankan atau beban kita, perasaan kita, hati kita itu merasa senang kalau kita itu bisa berbuat baik. Kemudian berbuat baik itu mendapat pahala. Daripada kita tidak berbuat baik, kan mendingan kita berbuat baik. Berbuat yang tidak baik kan kita tidak dapat pahala. Kemudian masalah etos kerja, kita sebagai pegawai khususnya kita harus mempunyai etos kerja yang tinggi, karena kerja kita itu kan merupakan ibadah. Kalau kita kerja karena ibadah, kita sebagai siswa juga gitu. Nah, sebagai siswa juga harus rajin belajar. Nah, tentu saja mengerjakan tugas-tugas apa yang diberikan oleh guru, mentaati tata tertib dan lain sebagainya. Nah, kalau itu semua akan terjalin, ya, guru etos kerja bagus, siswa juga akan bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, pesan itu pada yang sebagai murid ya seharusnya memahami apa pekerjaan dia yang tugasnya belajar. Belajar itu wajib supaya dia mendapatkan ilmu, dan ilmu itu akan bermanfaat di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nurtiara Risya, Siti Anissa Nur Hafiza, Nabila Agustin, Rizka Natasha Putri, Maila Cahaya Putri, Muhammad Farhan, dan Muhammad Haikal Isanuddin. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dan wawancara kami. Yang pertama, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana kompetisi lomba kebersihan antar kelas dan lomba 17-an Agustus kemarin bisa mendorong kita berbuat lebih baik. Menurut sumber yang kami dapatkan dari SDIT Miftahul Ulum, yaitu lomba kebersihan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa dalam menjaga kebersihan kelas. Adapun kelas terasa lebih bersih, sehat, dan nyaman. Timbulnya rasa saling kerjasama dan bergotong royong. Lomba 17 Agustus dapat mengoptimalkan kesehatan fisik dan membuat siswa lebih aktif dan saling bersosialisasi antar teman di sekolah. Yang kedua, apa saja manfaat etos kerja dalam mengikuti kegiatan tersebut? Berdasarkan dari sumber yang kami dapatkan dari kumparan adalah adanya disiplin, bertanggung jawab, kolaboratif. Kegiatan 17 Agustus timbulnya inisiatif dan kerja sama antar teman. Yang ketiga, apa peran etos kerja dalam kesuksesan akademik dan non-akademik ketika di SMAN 1 Rantau? Berdasarkan dari sumber yang kami dapatkan, etos kerja di SMAN 1 Rantau berperan penting dalam kesuksesan akademik dan non-akademik dengan mendorong disiplin, motivasi, ketekunan kreatif, dan tanggung jawab. Hal ini membantu siswa meraih presentasi di pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler serta membentuk karakter positif untuk masa depan. Pertanyaan untuk guru. 1. Apa manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja? Berdasarkan dari sumber yang kami dapatkan dari Ibu Ani Wahyuni adalah
Lomba dalam kebaikan dan etos kerja seperti kebaikan. Karena untuk tabungan akhirat juga melayani semua orang pasti berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan adalah kebaikan seperti banyak, misalnya kalau kita tidak hanya dari segi materi, tenaga, pikiran. Itu termasuk juga dalam bentuk yang artinya yang masih dalam kategori semangat yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Pertanyaan kedua, pesan untuk kami sebagai murid. Menurut dari sumber yang kami dapatkan dari Ibu Ani Wahyuni, pesan untuk seluruh siswa SMAN 1 Rantau yang perlu ditingkatkan, terutama semangat belajar untuk meraih cita-cita, semangat untuk lebih menjadi orang yang sukses itu harus ditingkatkan lagi karena orang sukses tidak hanya harus pintar, tapi dia juga harus punya karakter yang baik. Pertanyaan untuk guru. Apa manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja? Berdasarkan dari sumber yang kami dapatkan dari Ibu Iis Erliani, berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat penting, apalagi untuk diri sendiri. Karena untuk mencari keridhaan dari Allah. Misal kita berbuat kebaikan kepada orang lain, tapi orang lain membalas tidak baik, tidak mengapa. Kita cuma minta balasan yang baik saja dari Allah. Pertanyaan untuk guru. 2. Pesan untuk kami sebagai murid. Berdasarkan dari sumber yang saya dapat. 2. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, berpikir positif, dan jadilah yang terbaik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versace on the floor. Ooh, shake it off for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, shake it off for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-4 kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas video file. Perkenalkan, nama saya Abdali. Dan nama saya Muhammad Surat Akmal. Saya ingin membacakan tugas PAI beserta jawabannya. Yang pertama, bagaimana kompetensi lomba kebersihan dan lomba antar kelas dan lomba 17 Agustus di sekolah bisa mendorong untuk berbuat baik? Jawabannya, berpartisipasi dalam mengikuti lomba, bekerja sama dengan teman-teman dalam menghias kelas dan taman depan kelas serta membersihkan kelas. Kerjasama dalam mengikuti lomba 17 Agustus dan saling support untuk teman yang mengikuti lomba. Nomor 2. Apa saja manfaat etos kerja dalam kegiatan tersebut? Ada beberapa manfaat etos kerja dalam kegiatan tersebut, yaitu untuk meningkatkan mengenang jasa para pahlawan. 2. Meningkatkan kebersamaan dan persatuan. 3. Memicu semangat dan keaktifan. 4. Meningkatkan rasa cinta kepada tanah air. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halisia Ramadanti dan Aulia Septia Ramadan. Di sini saya ingin membacakan pertanyaan nomor 3 beserta jawabannya. Pertanyaannya, apa peran etos kerja dalam kesuksesan akademik dan non-akademik ketika di SMA Negeri 1 Rantau? Dalam bidang akademik, semangat dalam belajar dan menuntut ilmu agar mendapat nilai yang baik, membentuk pola pikir dan perilaku, serta mengembangkan diri mencapai prestasi yang baik. Kemudian, yang non-akademik membantu siswa mengembangkan diri dengan cara bekerja keras dan bertanggung jawab, memiliki inisiatif bekerja sama, meningkatkan kualitas diri dan pekerjaannya. Perkenalkan, nama saya Anissa dan saya Salsabila Fitriani ingin membacakan hasil dari wawancara guru. Yaitu, pertanyaannya 1. Apa manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja? 2. Pesan untuk kami sebagai murid. Pertanyaan pertama itu dari Ibu Teti. Jawabannya 1. Orang lain akan cenderung membalas perlakuan kita. Misalnya kita berbuat baik, maka orang lain akan berbuat baik kita dan membalas hal yang sama. Rezeki kita akan bertambah bahkan kalau kita baik ke orang lain. Maka memiliki teman akhirnya peluang rezeki kita banyak baik ke kita. Untuk menambah pahala sesuai ajaran agama kita, kita diwajibkan berbuat baik kepada semua orang. 2. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena tugas kalian sebagai murid adalah untuk mencari ilmu, supaya mengantarkan kepada kesuksesan. Sebagai murid, itu menjalankan hak kewajiban seperti belajar, kalian juga harus menghormati kepada guru dan peraturan sekolah. Jawaban dari wawancara Ibu Esa.
lomba-lomba dalam kebaikan adalah perintah agama manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus selalu berusaha berlomba-lomba melakukan kebaikan karena kebaikan itu menjadi tabungan akhirat bagi kita. Kita harus selalu berbuat baik sesama manusia atau sesama makhluk hidup supaya dapat pahala. Terdapat Ali bin Alif, berusahalah kamu seakan-akan hidup selama-lamanya, beribadahlah kamu seakan-akan hidup besok mati. Ibarat ada usaha harus seimbang, ya. Masa depan di tangan kalian sendiri. Kalau kalian ingin menjadi orang berhasil, harus mulai berusaha dari sekarang untuk menata masa depan kalian. Mudah mendapatkan kitab dan anak-anak dari sekolah SMA Negeri 1 Rantau bisa berbicara melanjutkan prestasi tingkat nasional dan maupun tingkat internasional. Berprestasi dengan hal yang positif bukan hal negatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, 1. Bagaimana potensi lomba kebersihan antar kelas dan lomba 17 Agustus bisa mendorong kita berbuat baik? 2. Apa saja manfaat etos kerja dalam mengikuti kegiatan tersebut? 3. Apa pesan etos kerja dalam kesuksesan akademik dan non-akademik ketika di SMA? Saya hari ini akan memaparkan hasil wawancara guru. Apa manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja? Pendapat Bapak Chandra, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan dapat meningkatkan pahala, menjadikan diri sebagai hamba yang taat pada Allah, menguntungkan diri sendiri dengan orang lain, karena jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang akan sebaiknya. Dalam etos kerja dapat meningkatkan semangat diri dan motivasi. Pesan untuk kami sebagai murid, pendapat Bapak Yusuf. Yang pertama, menjadi pribadi yang mandiri. Dalam apapun yang dikerjakan terdapat unsur bertanggung jawab. Kedua, menjadi remaja yang punya mental yang sangat baik, memiliki adab dan sopan santun yang juga baik.